Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita yang tidak terkenal dan tidak akan dikenal. Kita mau seperti biasa sih ya, ngebahas yang lagi happeningnya di dunia maya ataupun di dunia nyata. Nih kayak apa sih tentang yang sekarang nih yang lagi ini nih, yang Al-Zaitun loh. Al-Zaitun ya. Padahal ya sekedar info ya. 1 bulan yang lalu tuh kita emang bikin konten. Itu gencar banget tuh gitu. Cuman di situ sepi banget ya. Sepi karena ini kalah sama pembahasan polemik nasab. Iya. Ya. Tapi pas muncul di media TV gitu ya, TV nasional tuh boom ya rame seolah-olah karena dia gitu ya. Karena sosok ini. Iya, sosok ada. Belum deh. Iya, padahal kita emang gencar ya terus bahas itu ya. Kalau nggak percaya lihat-lihat aja di channel-channel jadi kan banyak yang komen itu kan, ini ngebahas nasab aja, kapan sih ngebahas tentang Al-Zaitun gitu. Iya, padahal mah udah banyak. Udah. Dari kita aja tuh Gus ya, itu udah ada 4 konten mengenai Al-Zaitun ya. Abah itu dari guru kita. Nah, dari guru kita itu ada 7 konten itu. Itu dibilang nggak pernah komen katanya. Berarti lo kurang nonton. Iya. Nah, giliran yang benar-benar nggak ada ya, yang gitu. Terus kita flashback aja kali ya, Ya. Itu gimana sih itu profil tentang Al-Zaitun tuh? Jadi Panji Gumilang dulu ya. Jadi Al-Zaitun itu di tahun berapa tuh? 96 atau 95 ya, tahun 90-an aja pokoknya mah. Jadi lokasinya ada di daerah Indramayu. Kemudian luasnya itu sampai 1000 lebih hektar, 1000 hektar lebih. Wow. Tapi nggak tahu tuh apakah semuanya itu lolos di dalam IMB-nya itu. Jangan-jangan suratnya itu diduga ya, surat-suratnya itu nggak lengkap lagi. Banyak masyarakat yang dirugikan. Jangan-jangan gitu ya. Itu tugasnya aparat. Mungkin sudah ditelusuri oleh aparat gitu ya. Iya pastinya dong. Jadi itu untuk namanya Panji Gumilang. Itu siapa? Abdus Salam kalau nggak salah dulu itu pernah di Banten itu. Di tahun 80-an. Akhir-akhir 80-an, di awal-awal 90-an kalau nggak salah itu mah. Daerah mana? Daerah Menes, Pandeglang. Jadi kalau nggak salah dulu dia itu menjadi salah satu pengajar dari Matlaul Anwar ya. Matlaul Anwar di Menes itu di apa sih nama kampungnya itu? Yang kayak Mbak sekarang pemimpinnya. Yang sekarang Mbak Mulia Syarif. Pernah di situ ngajar, kemudian dia itu berguru kepada salah satu tokoh dari NII. Siapa namanya lupa yang ada di daerah Menes itu ya, tokoh NII. Dan memang yang namanya NII itu kan dipelopori oleh, kalau zaman dulu dipelopori oleh Kartosuwiryo. Dan Kartosuwiryo kalau kita pengen tahu tentang kepribadiannya, jadi Kartosuwiryo itu yang mendirikan NII. Hanya saja itu Gus, sayangnya dia itu nggak ahli dalam agama. Jadi dia itu membaca tentang ilmu-ilmu agama Islam itu lewat buku-buku. Jadi kalau berbicara mengenai siapa guru beliau, siapa guru Kartosuwiryo, itu nggak ada dalam agama ya, dalam agama. Sehingga Kartosuwiryo ini hanya membaca buku-buku terjemahan, misalkan dari terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, versi Belanda atau versi Inggris ya. Karena memang Kartosuwiryo nggak menguasai bahasa Arab, nah, sehingga mungkin dari situ beliau terinspirasi ya, bahwasanya butuh nih kayak negara Islam gitu, sehingga di Indonesia ini dibikin NII. Kalau dulu namanya itu DITII, Daulah Islami, artinya negara Indonesia. Nah, Tentara Islam Indonesia itu DITII. Jadi memang secara struktural ada gitu. Kalau di NII-nya itu ya atau DITII itu secara struktural ada, kemudian secara aparat penegak hukum gitu, artinya TNI Polri gitu ya. Ada punya tentara segala macam. Bahkan di tahun 1949 itu bikin proklamasi juga versi Kartosuwiryo. Gitu. Nah itu sekilas tentang NII gitu ya. Nah bisa jadi siapa Panji Gumilang atau Abdus Salam itu terinspirasi oleh
pemikiran Kartosuwiryo. Lantaran apa? Ada salah seorang katakanlah penganut ideologi DITI atau NII di Menes, dan siapa Panji Gumilang itu belajarnya ke sana, sehingga bisa jadi beliau itu menyerap ideologi ideologi dari DITI atau NII ya, Negara Islam Indonesia. Nah, kemudian kalau misalkan kita pengen mengomentari gitu ya, siapa Panji Gumilang? Panji Gumilang ya bukan ahli agama atau ahli agama dari mana? Iya. Gitu. Toh ketika pembahasan mengenai sholat ya, mengenai sholat id kalau nggak salah ya, itu kan softnya kan berjauhan. Alasannya tafassahu fil majalis. Nah, kan dalam ayatnya tafassahu fil majalis. Renggangkanlah atau lapangkanlah engkau di majelis-majelis. Terbalik ya, aturan yang ditetapkan. Kemudian tafassahu fil majalis. Nah, kemudian dia mengatakan bahwasanya sholat itu punya majelis. Jadi majelis sholat, emang ada gitu majelis sholat? Kan enggak ya? Kalau majelis ya ada majelis taklim gitu kan. Majelis zikir, majelis pengajian dan seterusnya. Ini majelis sholat nggak ada. Kalau dalam Islam itu adanya tempat sholat, musola. Kalau nggak musola ya masjid, gitu. Tapi kalau pandangan Kiai Soleh gimana tentang Al-Zaitun? Tentang Al-Zaitun itu. Tentang pribadi aja dong. Tentang pribadi mah ya, kalau misalnya berguru terhadap aliran Kartosuwiryo ya udah jelas tuh Mas. Jadi cuman yang jadi permasalahan dampak daripada ajaran Panji Gumilang kan bukan cuman ya, bukan hanya untuk agama saja kadang-kadang Gus, buat keutuhan NKRI juga berpengaruh sangat. Iya, soalnya kadang-kadang bukan kadang-kadang udah jelas MI itu organisasi yang sangat berseberangan dengan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bukan cerita, fakta di kampung saya di Cianjur. Fakta itu ya. Kalau misalnya jelas si Panji Gumilang itu alirannya ke sana gitu. Ke Ini Kartosuwiryo ya. DITI lah ya. Kalau di saya itu NI itu disebutnya beat. Bahkan kakak senior saya itu panglimanya. Kakak senior di Pondok Gus. Panglima NI beneran. Itu orangnya lebih pintar daripada Panji Gumilang. Bahkan dari saya juga lebih pintar. Dan itu si panglimanya itu bukan hanya kakak seperguruan saya, akan tetapi sepupu dari belakang saya. Jadi saya punya kakak nikah tuh, itu si kakak saya punya kakak lagi, punya anak, ya jadi sepupu pernah sepulah gitu Gus. Itu nggak disebutan lah namanya. Itu pernah ada masih teman senior saya ya, yang namanya teman kan kadang-kadang ada kepedulian gitu Gus. Kalau melihat ada yang salah pasti mengingatkan atau apa gitu ya, mengingatkan atau apa. Itu yang lebih anehnya itu di saat teman saya masih yang senior itu ketua NU, ketua PCNU mengirimkan santri. Jadi kita menyamar, mengirimkan santri 2 orang Gus. Itu dari bikin rekaman suara dari Balpen. Sampai nggak tahu ketahuan atau gimana gitu. Jadi selama di pengajian ajaran yang diajarkan oleh beliau belum pernah membahas tentang ini. Jadi biasa ngaji Sabina gitu. Ngaji Patulmuin, ngaji Alfiah. Lurus-lurus saja, emang beliau ahli kitab juga. Ya kan, tetapi toh kenapa orang sealim beliau gitu bisa terjerumus ke situ? Dan yang dikhawatirkan kalau ada tokoh-tokoh yang ahli kitab seperti itu ikut seperti itu ya otomatis kan banyak santrinya dan banyak pengikutnya juga. Jadi kedepannya kayak gitu terus. Atau itu mah nggak bakalan jauh dari UUD. Iya. Ujung-ujung duit. Berarti kesimpulannya emang sesat gitu ya itu aja. Ya iyalah kalau misalnya ke situ emang sesat. Dia
di samping sesat yang membahayakan keutuhan negara. Nah itu. Ya padahal emang sebelumnya juga emang lagi dilirik sama pemerintah juga kan ya. Nggak cuma pemerintah nggak langsung turun tangan. Nggak Kan langsung prosedural. Iya, Jadi prosedur. makanya kalau misalnya ada orang-orang yang keluar-keluar, gimana. Iya. Itu Iya, benar-benar keluar-keluar. keluar-keluar terus kadang-kadang apa namanya? Mulung mentah, bukan mulung mentah apa? Agak bari mulungan kata orang Sunda. Ada kan? Pasti orangnya ke situ. Iya, iya. Iya, ya meskipun beliau ngakunya yang mulia ya kalau misalnya salah ya perlu diingatkan. Iya, bahkan yang lagi naik-naik kan ini yang demo-demo kan yang mimpin itu tuh. Yang naik-naik kan bahkan mau diurus sama dia kan. Santri-santrinya ya. Iya, Betul. 10.000 katanya. Padahal mah pemerintah juga emang lagi ini Udah turun tangan ya. turun tangan sebetulnya tanpa Udah mulai menangani gitu ya. Iya, sebetulnya gitu. Cuman Jadi- kita harus menghargai Gusti. Iya, untuk ke situ iya sangat niat baik beliau. Nggak apa-apa. sangat. Nggak apa-apa. Cuman jangan sampai niat baik beliau. Oh dia niat, mungkin Panji Gumilang juga niatnya baik juga, pengen memperjuangkan ke Islam gitu kan. Cuman ya itu tadi pejuang Islam itu ya harus mematuhi kriteria gitu. Iya, iya. Kalau misalnya Panji Gumilang nggak memenuhi kriteria, terus dilemparkan ke beliau nggak memenuhi kriteria juga. Hal itu nak tarik kumaha. Acak-acakan. Acak-acakan sarwa bae berarti. Berarti dengan ditangkapnya Panji Gumilang ini setuju banget berarti. Ya sangat setuju jelas. Ya karena memang itu kan mengkhawatirkan satu dari sisi agama, kemudian yang kedua dari sisi negara. Nah jangan sampai sosok Panji Gumilang ini dengan pesantren Az-Zaitunnya itu justru menjadi pemicu pemecah belah agama dan pemecah belah negara gitu kan. Apalagi dia itu kan kalau ngomong itu retorikanya luar biasa itu kan. Sangat. Jadi sekelas MUI aja, MUI Kabupaten Indramayu kalau nggak salah ya, itu dengan mudah dia jawab gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh MUI, Ya. ya kan, dijawab dengan mudahnya gitu, bahwa agama itu seperti ini dan seperti ini yang pada akhirnya nggak mengena Di daerah itu sendiri. di daerah itu sendiri. Nah dulu itu kan, sehingga muncul statement itu. Ketika sholat kenapa banyak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian khutbahnya juga yang khutbah itu perempuan, yang jadi imam itu pun juga perempuan. Nah, itu kan sebenarnya sebelum-sebelumnya udah pernah Gus, yaitu dari JIL ya, Jaringan Islam Liberal, itu untuk mengangkat feminisme ini, gitu kan. Terus di sisi lain juga Az-Zaitun ini juga menggunakan Salum, Hafinus Salum teh ya. Itu Hafinus Salum itu sebenarnya Yahudi kan? Iya. Nah, Yahudi. Nah, sehingga kita boleh dong curiga. Ya kan, jangan-jangan gitu. Sumber dana yang dimiliki oleh Panji Gumilang beserta Az-Zaitun, jangan-jangan itu dari Yahudi. Kenapa indikasinya itu kan tidak hanya siapa Panji Gumilang saja kan yang menyanyikan Salum itu, tapi sampai ke pengurus-pengurusnya, guru-guru, bahkan ketika di demo masyarakat mendemo Az-Zaitun itu malah dengan bangganya gitu kan, Hafinus Salum Alehem gitu, ya kan? Kan ini ada apa gitu tuh? Ada apa? Ya, jangan-jangan itu ke sana, jangan-jangan gitu kan. Masih konspirasi juga sih itu. Al-Zaitun itu. Ya kenapa adanya Al-Zaitun kalau Ya. pribadi sih konspirasi. Sama yang sekarang juga. Itu pribadi sih pendapat pribadi. Ya. Sebenarnya udah sih cukup segini aja sih Ya, untuk boleh. pembahasan ini. Karena emang cuman pengen ngasih itu aja sajian-sajian Ya. bahwa kita emang udah pernah gitu. Nggak pernah dan kita bikin lagi gitu kan biar puas loh. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul.